Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Sukacita Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dengan judul Bertahan Hidup. Beberapa cerita yang paling dramatis dan penuh petualangan di dalam Alkitab adalah berkaitan dengan kemunculan seorang nabi Allah yang bernama Elia. Seperti bintang yang jatuh, ia bercahaya dalam kegelapan dan merubah karakter dari sebuah bangsa dalam waktu yang singkat. Dipanggil oleh Tuhan dari pegunungan terjal Gilead, dia melangkah masuk menuju istana Raja Ahab, sementara kemurtatan berada dalam titik tergelapnya. Berapi-api oleh kemarahan yang kudus, ia menghadapi pemimpin jahat Israel dengan kata-kata penghakiman. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Setelah menyampaikan kabar nubuatan, nabi pemberani itu diperintahkan Tuhan untuk menyembunyikan dirinya di padang sunyi di tepi sungai Kerit. Di sana Tuhan menyediakan kebutuhannya, di mana burung-burung gagak mengantarkan makanan kepada buronan terisolasi itu selama tahun-tahun kekeringan yang dinubuatkan. Burung gagak tanda mujizat. Bagaimana mungkin burung yang digolongkan binatang buas, pemakan bangkai, serangga, dan pemakan daging dapat memberi daging dan roti yang ada di mulutnya? Sungguh sebuah gambaran sempurna akan kuasa dan kesediaan Tuhan untuk peduli pada kebutuhan fisik hambanya yang setia ini. Dengan sukacita kita merenungkan adegan kelimpahan yang menyenangkan itu. Nabi itu tidak mengalami masalah, sementara di mana-mana orang-orang menderita dari teror kekeringan dan kelaparan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan anak-anaknya, hamba-hambanya yang taat kepadanya, kekurangan apapun. Tanpa lelah, burung-burung gagak terbang 2 kali sehari membawa makanan baginya, dan sungai selalu menyediakan suplai air yang memberikan kehidupan. Saudara, apakah kita tidak melihat situasi yang sama pada masa kita ini? Tuhan yang sama dengan Tuhannya Elia masih mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Nabi itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkat yang dijanjikan itu tidak pernah gagal. Bukankah demikian terjadi juga dalam hidup saudara dan saya di hari-hari ini?